Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Devian? Alhamdulillah, tadi ini baik. Tadi gimana Bapak? Alhamdulillah sehat. Sebelum Pak Devian melakukan coaching yang akan diamati sesuai penilaian coaching dan coachee, apakah sudah nanti Pak Devian sesuai dengan alur kita atau bagaimana Pak memberikan pertanyaan-pertanyaan berikut kepada coachee, juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan coachingnya. Nah, jangan lupa nanti Bapak juga harus menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi-potensi yang ada di coaching. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pertanyaan pra-observasi. Pertanyaan pertama yaitu kompetensi apa saja yang Bapak kembangkan dalam coaching pada kali ini? Ya, yang saya akan kembangkan yang pertama adalah present atau menanyakan aktif. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut kepada coach. Ya. Pertanyaan kedua yaitu kompetensi mana saja yang Bapak kembangkan, lebih spesifik lagi yang ingin diobservasi. Yang akan saya lebih spesifik adalah yang pertama yaitu saya akan mendengarkan aktif pada saat coach memberikan penjelasan. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut kepada coach supaya dapat permasalahan-permasalahan yang diberikan. Selanjutnya, indikator apa saja yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Ya, saya menginginkan yaitu saya akan menemukan permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah-masalah yang ada pada coaching tersebut. Demikian Pak Devian, semoga coaching nanti dengan Bu Ani berjalan dengan lancar dan juga permasalahan-permasalahannya bisa ketemu. Terima kasih Pak Devian. Pak Denny. Nanti kita ketemu lagi pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak De. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sedikit baik nih. Sedikit Pak baik. Ya, saya lihat kayaknya Bu Ani murung terus ada permasalahan. Kayaknya Bu Ani. Iya nih Pak De, kebetulan saya ada sedikit permasalahan nih Pak De terkait program kegiatan yang akan saya buat nih Pak De. Ya, apa sih yang terjadi sebelum permasalahan ini Bu Ani? Jadi saya ini kan merencanakan membuat program tentang peningkatan kreativitas murid melalui pembelajaran Canva nih Pak Dev. Nah, saya itu kesulitan untuk memulai dan melaksanakannya. Ya. Lalu apa perasaan Bu Ani sebagai kepala sekolah dalam melihat permasalahan yang Bu Ani hadapi? Ya, tentunya ya saya sedikit gelisah ya Pak Dev ya. Karena ini kan terkait tentang kompetensi guru-guru kita ya tentang pembelajaran itu. Nah, saya itu pengen guru-guru saya itu juga kreatif gitu loh Pak Dev tentang pembelajaran di kelas gitu Pak Dev. Ya. Apa harapan dari Bu Ani dalam melihat permasalahan yang Bu alami hadapi? Saya berharap dengan saya membuat program pembelajaran berbasis project ini Pak Dev, saya tuh berharap akan meningkatkan kreativitas baik dari segi guru dan murid Pak Dev. Jadi supaya meningkat gitu loh Pak Dev. Menurut Bu Ani, apa sih faktor-faktor yang bisa bisa mempengaruhi dalam situasi ini? Faktor yang mempengaruhi tentunya support dari guru-guru tersebut juga ya Pak Dev tentang program yang akan saya rencanakan ini, dan juga dukungan dari murid-murid, dukungan dari orang tua, dan juga fasilitas sekolah Pak Dev. Menurut Bu Ani, bagaimana dampak bagi siswa dan guru melihat dari kejadian ini? Dampaknya kalau misalnya saya tidak membuat gebrakan atau program untuk memajukan ini, ya mungkin akan stuck ya di sekolah saya. Nah, tentunya saya berharap saya dengan merencanakan program
pembelajaran berbasis proyek ini akan meningkatkan kreativitas murid dan guru. Menurut Bu Ani lagi, adakah sarana pendukung lainnya atau alternatif lain dari permasalahan Sarana ini? pendukungnya ya tentunya mungkin dari Infocus ya, harus tersedia, dari laptop atau komputer yang tersedia, dan juga jaringan wifi di sekolah stabil atau tidak. Karena ketika kita mau memaparkan materi, jaringannya online, wifi-nya tidak stabil kan mempengaruhi ya Pak Dev ya, dan tentunya juga dengan lingkungan kelas sekolah yang nyaman, Pak Dev. Menurut Bu Ani, siapa saja yang mendukung dalam program yang akan Bu Ani buat ini? Jadi yang mendukung ini kebetulan nanti saya akan saya punya atasan ya Pak Dev ya, jadi ada pengawas, dan juga saya akan memberdayakan guru. Di sekolah kami kebetulan ada guru penggerak alumni. Nah, saya akan menggandeng Pak Rifki, dan juga saya akan kebetulan saya ada guru juga yang kompeten tentang IT, dan saya juga akan berkolaborasi dengan mereka berdua Pak Den. Iya. Lalu langkah-langkah apa saja yang akan Bu Ani lakukan dalam permasalahan ini? Nah, langkah pertama mungkin yang akan saya lakukan adalah membuat semacam berbagi praktek baik Pak Dev, semacam kayak webinar gitu, kecil-kecilan. Nah, nanti ya nggak kecil ya, webinar. Jadi di sekolah kami kebetulan kami kan ada kegiatan Rabu Belajar ya Pak Dev, jadi nanti di situ nanti kami akan melaksanakan webinar. Nah, yang akan menjadi pemateri tentunya ya saya sendiri dengan berkolaborasi dengan guru kami yang ahli IT tadi, dan dibantu alumni guru penggerak. Nah, kami akan berbagi praktek baik apa sih sebenarnya pembelajaran berbasis proyek itu, dan keterkaitannya dengan kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila Pak. Apa saja sih upaya Bu Ani dalam mengatasi masalah ini? Upayanya ya tadi, langkah yang pertama pasti saya membuat program tadi. Yang pertama melakukan webinar. Nah, yang keduanya adalah mungkin setiap sebulan kita akan refleksi ya, evaluasi kegiatan, dan memang kami kan setiap Rabu itu kumpul ya Pak Dev. Nah, di situ kita akan merefleksi sudah sejauh mana pemahamannya guru-guru tentang kegiatan pembelajaran di kelasnya, proyeknya sudah berjalan atau belum. Nah, ketika nanti proyeknya sudah berjalan, ini kan masih angan-angan ya Pak, kan belum berjalan. Nah, nanti proyek-proyek itu kan jadi kelasnya itu kan banyak ya. Nanti kita akan kumpulkan proyek-proyek yang berupa produk itu, nanti kita akan kita akan ada kegiatan puncak P5 di bulan November, di kegiatan Hari Guru. Kita kemas memang di acara kegiatan Hari Guru Pak Dev. Nah, di situ nanti kita akan panen karya ceritanya Pak Dev. Dari di puncak P5 kita akan panen karya, selebrasi P5 Pak Dev. Ya, kapan Bu Ani akan merealisasikan upaya yang sudah Bu Ani sebutkan tadi? Yang sudah saya rancang ya, ya, insya Allah dalam minggu ini. Nah, kita akan memulai Rabu depan Pak Dev, insya Allah kita akan memulai kegiatan ini yang diawali dengan webinar. Iya. Alhamdulillah Bu Ani ya, dia cukup sekian dulu. Alhamdulillah sudah Bu Ani sudah menjabarkan kapan saja kapan Bu Ani akan merealisasikan. Kita nanti akan tindak lanjut lagi proses selanjutnya. Sekian ya Bu Ani ya. Iya, terima kasih Pak Dev. Nanti saya jadi lega nih, udah plong tadi, jadi karena berbincang-bincang dengan Pak Dev ya. Terima kasih Pak Dev atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Devian. Waalaikumsalam Pak Devi. Gimana tadi udah melaksanakan coaching kepada Bu Ani? Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah sudah. Apa saja yang sudah Bapak lakukan saat coaching terhadap indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Devian? Ya, alhamdulillah saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga coach bisa menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi ke depan seperti apa. Oke, semua sudah berjalan dengan baik ya Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehingga
Bapak bisa menemukan solusinya dan juga Ibu Ani juga sudah menemukan solusinya. Kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan coaching yang Bapak lakukan tadi? Kompetensi yang akan saya lakukan dengan cara lebih memahami alur tirta sehingga bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Ya, alhamdulillah mungkin tadi coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Mungkin demikian dari saya, observasi kepada Pak Devian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.